Minasan! Chapter 172 bagian kedua dari Gachiakuta telah rilis berjudul Dipersatukan oleh Takdir, di mana Rudo dan Kyoka sama-sama keturunan dari 4 rasul yang pernah dekat dengan dewa dan mewarisi kekuatan spesial mereka alias memiliki jingki yang berbeda dari yang lain. Itulah mengapa Kyoka dan Rudo telah dipersatukan oleh takdir. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Masih dengan interogasi intens yang dilakukan oleh Kyoka pada Rudo, di mana Kyoka menceritakan bahwa setiap dokumen dari sejarah Helgard memiliki bagian yang hilang. Semuanya kecuali yang membahas 4 rasul. Di sini ekspresi Rudo lucu sekali minasan. Dia menyipitkan matanya dan terkejut saat menyaksikan 4 simbol rasul. Kyoka yakin kalau Rudo mengenali simbol-simbol ini. Pelan-pelan Rudo menjawab, "Itu lambang Watchman. Tidak, lambang keluarga Surebrek dan yang pernah dilihatnya di kanvas Town." Setelah itu Kyoka membantu menyebutkan satu persatu bahwa itu adalah milik sang pengurus jenazah atau The Undertaker, Canis Surebrek. Di sebelah kiri atas ada perapal mantra pertama atau The First Spellcaster, Makaka Aikol. Lalu sang pencatat tanpa nama atau The Nameless Recorder. Dan Helgard pertama, Ophelia Amne. Mereka dikenal sebagai 4 rasul. Kyoka menjelaskan bahwa setelah menyusun potongan-potongan catatan yang dia miliki, Kyoka menemukan peran mereka yaitu mengawasi umat manusia dan menghadap ras superior. Dengan kata lain, mereka adalah perantara antara manusia dan para dewa. Tapi mereka gagal menjalankan peran itu. Nah, ada detail penting di sini yang sebenarnya tidak boleh dilewatkan, yaitu kemunculan Gagak minasan. Gagak bukan sembarang Gagak, karena Gagak ini berkaitan dengan Kuro yang abadi dan suka berubah wujud. Kuro menceritakan bahwa dia pernah bermain banyak peran dalam hidupnya. Diceritakan bahwa Corvus hilang selama 4 hari dan baru muncul setelah Kuro pergi. Corvus bilang dia satu-satunya yang mengetahui cara menemukan Kuro. Tingkah laku Kuro bahkan lebih santai ketika bertemu dengan para cleaner. Lalu Kuro maupun Corvus memakai kaos tangan model yang sama loh. Kita bahkan belum pernah melihat tangan Kuro maupun Corvus. Keduanya punya informasi yang sama, di mana Corvus sengaja membentuk cleaners untuk bisa membongkar misteri dunia mereka. Sedangkan Kuro ingin mengingat siapa dirinya dengan mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang dunia ini. Jadi dia mungkin bisa tahu lebih banyak tentang keberadaannya sendiri. Dan di panel ini kita seperti melihat sudut pandang Kuro, di mana Kuro mungkin pernah jadi Bob, Kuro pernah menjadi Emilia, dan yang kita lihat di panel atas sebelah kiri ada Engine yang memanggilnya Boss. Dengan kata lain, itu adalah Corvus minasan. Apalagi misi Kuro yang sebenarnya adalah mencari tahu soal kenangan yang hilang seperti yang dia katakan pada Momoa. Sedangkan di halaman resmi ada informasi soal kesukaan dan ketidaksukaan Corvus, di mana Corvus paling tidak suka jika dia lupa akan sesuatu. Berbeda dengan Windbreaker misalnya, karakter pemimpin atau bos seperti Umemiya selalu menunjukkan kemampuannya di hadapan bawahannya. Sedangkan saat melawan Mimo yang menyeramkan menyerupai dewa, Corvus sebagai pemimpin sama sekali tidak muncul untuk ikut bertarung sehingga jingkinya belum diketahui sampai saat ini. Kuro dalam bahasa Jepang adalah Gagak dan Corvus dalam bahasa Italia juga adalah Gagak. Ini sangat menarik, memunculkan pertanyaan baru, apakah si Gagak yang memiliki banyak peran ini adalah salah satu rasul yang dimaksud, yaitu sang pencatat tanpa nama? Kita lanjut dulu yuk minasan, karena nanti si Gagak akan tampil lagi. Setelah mendengar itu semua, membuat Rudo mempertanyakan pada Kyoka, dari mana dia mengetahui itu semua? Kyoka menjawab, dari surat wasiat yang ditinggalkan oleh Helgard pertama. Kata-kata di dalamnya dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Dengan terbata-bata, Rudo memberitahu Kyoka bahwa dia juga melihat surat wasiat milik Canis.
di mana Kanis ingin keturunannya hidup bahagia. Kyoka menjawab, kalau begitu sama seperti Helgard pertama, dia juga tidak mencatat rincian apapun. Namun kita bisa melihat bahwa Kanis pun dihantui rasa bersalah. Buat menyegarkan ingatan, Kanis ini adalah pengurus pemakaman atau The Undertaker dari 6 generasi yang lalu atau leluhur Rudo yang juga memakai perban pada tangannya sama seperti Rudo, menandakan kalau dia juga memiliki kutukan misterius. Dia memiliki setiap bagian dari seri Watchmen dan memiliki kemampuan untuk berpergian bebas di ground dan di sphere tanpa mati di perbatasan minasan. Dia adalah sahabat penyihir pertama alias Makaka Aikol dan berkenalan dengan Kuro yang memohon padanya untuk tidak pergi ke suatu tempat. Di surat wasiat yang Kuro berikan pada Rudo, bertuliskan bahwa dia telah gagal menghentikan manusia dan bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah mengubur mereka. Dia menyuruh anak-anaknya untuk hidup bahagia, sementara dia berusaha memutus rantai. Tapi dia akhirnya bunuh diri minasan. Kemudian Rudo bertanya, manusia dan para dewa bertarung kan? Kalau para rasul gagal menjadi perantara, berarti pertarunganlah yang terjadi bukan? Kyoka sangat terkejut mendengarnya. Ternyata dia juga memikirkan hal yang sama. Kyoka sempat bertanya-tanya apakah manusialah yang memusnahkan mereka? Namun jika makhluk-makhluk itu memiliki kekuatan yang sampai meresap ke tanah dan melahirkan para giver, sulit bagi Kyoka untuk percaya bahwa manusia bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Namun Kyoka berhenti sejenak, memperhatikan tangan Rudo yang memakai sarung tangan Watchmen, lalu mulai melotot seperti memikirkan sesuatu dan lantas mengoreksi ucapannya tadi dengan berkata, "Tidak, itu pasti begitulah generasi pertama." Hal itu membingungkan Rudo minasan. Lalu tiba-tiba Kyoka meminta tim pencatat untuk menghapus semua catatan percakapan ini dengan Rudo Surebrek. Jangan beritahu siapapun apa yang telah mereka dengar. Itu perintah. Tim pencatat hanya bisa menuruti perintah Kyoka. Wah, Kyoka sangat berhati-hati ya. Apakah ada pengkhianat? Apakah sikapnya ini demi mengantisipasi pencurian informasi atau bahkan kehilangan berkas berharga yang dimilikinya? Toh, seperti yang dia ceritakan, semua informasi dari keluarga Helgard telah hilang kecuali soal 4 rasul. Siapakah pelaku pencurian informasi itu? Apa ada kaitannya juga dengan Tamsi alias si malaikat yang ternyata punya kepribadian lain dan juga bisa naik ke sphere untuk membunuh Recto lalu mencuri buku Watchmen serta kembali ke ground dengan menyamar sebagai salah satu cleaner tanpa terbunuh di perbatasan. Sampai sekarang tujuannya masih belum terungkap. Kyoka lantas mengakhiri interogasi ini, berterima kasih dengan Rudo dan senang bisa berbicara padanya. Namun Rudo berteriak, "Tunggu sebentar, tadi kau bilang harga yang harus kubayar untuk kekuatanku terlalu ringan. Apa menurutmu itu juga ada hubungannya dengan para dewa?" Kyoka menjelaskan bahwa apa yang Rudo katakan benar. Begitu pula Kyoka yang merupakan keturunan manusia yang pernah dekat dengan para dewa. Para dewa memiliki kekuatan yang begitu besar hingga jejaknya masih meresap ke tanah meski mereka telah tiada. Jika hanya 4 rasul yang pernah bertemu langsung dengan mereka, bukankah masuk akal kalau mereka juga menerima semacam pengaruh? Kalau Jinki akan kehilangan kekuatannya saat penggunanya mati, serta semua hasil dari kemampuan itu akan lenyap tanpa bekas. Namun, peninggalan 4 rasul dipenuhi anima yang sangat kuat dan tetap bertahan hingga hari ini. Mural milik Makaka, seri Watchmen milik Kanis, peralatan Helgard, bisa jadi 4 rasul menerima kekuatan dari para dewa, sama seperti Jinki. Dan kita pun diperlihatkan sang gagak yang sedang mengintip minasan. Gagak itu berada di atas terali besi pintu tanpa ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya. Iya, gagak yang kita bahas sebelumnya. Entah berapa banyak informasi yang dia dapatkan, tapi kemudian dia terbang setelah interogasinya selesai. Sekarang mereka telah berada di luar markas Helgard
di mana Rudo sudah memakai baju yang tampak seperti kimono dipadukan dengan celana longgar. Kyoka mengatakan bahwa dia akan memerintahkan seseorang untuk mengantar Rudo ke rumah sakit dan bertemu Enjin. Tapi mereka harus berpisah di sini karena ada sesuatu yang harus Kyoka selidiki. Rudo berkomentar kalau Kyoka itu tahu segalanya. Rudo senang mereka sempat berbicara. Kyoka masih tegas menjawab kalau meneliti itu hanyalah hobinya. Menurut Kyoka, Rudo sendiri juga cukup aneh. Kebanyakan giver menolak memberitahukan kemampuan mereka kepada Helgard. Rudo pun tertunduk menjawab. Menurutnya, Helgard pada dasarnya adalah versi rasul atau penegak hukum yang ada di Sphere. Tapi tidak seperti mereka. Helgard benar-benar memberikan Rudo kesempatan untuk menjelaskan versi Rudo sendiri. Dan saat Rudo melihat cara Kyoka memikirkan kekuatan milik Rudo, itu mengingatkan Rudo pada Zanka. Jadi Rudo lengah dan terus saja bicara. Kyoka pun meminta Rudo untuk memastikan dirinya tidak lengah lagi. Toh makhluk paling mengerikan di dunia ini adalah manusia. Kita pun diperlihatkan si gagak yang muncul lagi sedang terbang di atas mereka tanpa mereka sadari dan mendengar obrolan mereka juga. Kita pun diperlihatkan bagaimana markas Helgard benar-benar mewah ya minasan. Tulisan papan kiri, hukum kejahatan. Lalu tulisan papan sebelah kanan, tegakkan ketertiban. Kyoka mengakhiri obrolan dengan berkata, itulah sebabnya dunia ini dipenuhi begitu banyak amarah. Lalu kontras memperlihatkan No Man's Land, yaitu area paling berbahaya di ground, zona polusi yang paling ekstrim, dan rumah bagi trash beast yang sangat kuat. Dan chapter 172 bagian kedua pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, benar-benar informasi yang sangat penting ya. Kita akhirnya tahu kalau kemampuan 4 rasul ini bisa diwariskan seperti Rudo Surebrek yang kalau dibalik jadi Cerberus alias anjing penjaga neraka dalam mitologi Yunani. Dan sebagai pemilik Watchmen yang mungkin harus memperoleh setiap seri Watchmen dan memakai semua itu di tubuhnya. Lalu Kyoka atau Zanka yang memiliki peralatan Helgard, si gagak yang berarti Kuro maupun Corvus sebagai sang pencatat tanpa nama yang memiliki semua informasi dunia, dan perapal mantra yang mewarisi pulpen yaitu Remlin. Apakah keempat orang ini bisa kembali menegakkan aturan dewa yang dimaksud? Apakah manusia yang diceritakan melawan para dewa berarti terlalu rakus dan menghancurkan alam tanpa menjaganya dengan baik, meninggalkannya terbengkalai sehingga keturunan yang kaya atau unggul bisa naik ke langit memulai hidup yang baru sebagai calon dewa. Sedangkan yang miskin dengan akses informasi yang sengaja dihapus harus mengalah dan berbagi tempat bersama sampah dan polusi. Sayangnya, pekerjaan untuk menyadarkan umat manusia terlalu berat jika hanya ditanggung oleh 4 rasul atau 4 manusia ini. Kita perlu memiliki kesadaran massal dan melakukannya bersama-sama loh. Apalagi kalau sampai berurusan sama si kaya dan rakus itu. Gila, ceritanya keren sekali ya. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.